Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Nasoihud Diniyah. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kita mohon supaya Allah memberikan kita pemahaman yang benar, sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai mana yang lalu? Oh, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al khamru, adapun khamr itu jima'ul ismi, adalah mengumpulkan dosa. Wan nisa'u, dan perempuan itu habailus syaitani, adalah yang dibuat perangkap setan. Wa hubbud dunya, dan terlalu mencintai dunia selain untuk ibadah. Ra'su kulli khati'atin, adalah pokok segala perbuatan dosa. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, lamma hurrimatil khamru, ketika diharamkan khamr, masa ashabu Rasulillahi, berjalan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'duhum ila ba'din, menuju sebagian kepada sebagian yang lain. Qalu, dan berkata, hurrimatil khamru, telah diharamkan khamar, wa ju'ilat, dan dijadikan idlan, membandingi li syirki, pada dosa syirik. Ay fil ithmi, yaitu dalam dosanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra, siapa yang minum khamar, kharaja nurul imani, keluar cahaya iman, min jawfihi, dari dalam badannya. Qala alaihi salatu wassalam, man, barang siapa syaribal khamra, minum khamar, saqahu Allahu min hamimi jahannam, Allah memberikan minum padanya dari air panas neraka jahanam. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu muskirin haram, segala yang memabukkan itu adalah haram.
Wa inna 'alallahi ahdan, dan sesungguhnya bagi Allah mempunyai janji. Liman yashrabul khamra, pada orang yang minum khamar di dunia, yang minum khamar di dunia, ayuskiyahu mintinil khobali, agar meminumi dari tinul khibal. Qalu ya Rasulullah, mereka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma tinatul khibali, apa yang dimaksud dengan tinatul khibal? Qala, menjawab Rasulullah, araku ahli nari, keringatnya ahli neraka, au usoratu ahli nari, atau uap panas ahli neraka. Itu ini menerangkan tentang keharamannya haram dan mencela tentang khamar itu, sehingga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khamar itu mengumpulkan perbuatan dosa. Segala yang memabukkan itu khamar. Maka khamar itu merusak akal, kemudian menjadi seperti orang gila ataupun gila. Kemudian merusak urat saraf, dan kemudian organ-organ tubuh semua menjadi rusak. Bukan hanya itu saja, tapi akhlak seperti kebaikan-kebaikannya menjadi rusak. Merusak keluarga, merusak keuangan, dan merusak masyarakat, dan paling bahaya merusak agamanya. Ada dalam riwayat hadis yang panjang, yang diantaranya diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, yang menerangkan bahwa khamar itu induk segala perbuatan dosa. Khamar itu adalah mengumpulkan dosa-dosa. Pada umat dahulu disebutkan dalam riwayat itu, ada seorang laki-laki yang soleh, kemudian berjalan di depan seorang perempuan di rumahnya, orang perempuan yang nakal. Dipanggil seorang laki-laki itu, diminta untuk menjadi saksi di rumahnya. Laki-laki itu datang ke rumahnya. Setelah masuk ke rumahnya, kemudian pintunya ditutup semua. Perempuan itu lalu bilang, saya datang, saya memanggil kamu bukan untuk saksi sebenarnya, tapi untuk hal yang pertama, gauli saya, zinai saya. Yang kedua, atau bunuh saya, atau bunuh anak kecil ini, ada anak kecil di situ, atau minum khamr. Kalau kamu lari daripada perbuatan ini, saya akan mengatakan kepada orang banyak, harami, harami, bahasa Arabnya harami itu pencuri. Hadis ini saya banyak dari baca kitab, dan diantaranya langsung menerima penjelasan dari Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia mengatakan, saya masih ingat, fakar. Lalu laki-laki itu pikir-pikir, dan kemudian dijawab, kalau kamu lari, saya akan katakan harami, pencuri kamu, pencuri, maling kamu, maling. Setelah memikirkan, akhirnya menurut dia yang ringan itu adalah khamar, maka diminum khamar, yashrab khamar.
Kemudian wa fi asna'i syurbul khamr syakran, kata ya. Saya masih ingat bahasanya Sayyid Muhammad karena melekat bahasa itu di hati saya. Kalau dengar suaranya pasti saya tanda ini suara Sayyid gitu. Sakran, dia mabuk dia. Ketika dia mabuk maka didekati perempuan itu dan akhirnya digauli perempuan itu. Di tengah-tengah menggauli perempuan itu anak yang kecil itu nangis. Maka dibunuh karena ngerepoti, ini kira-kira gitu ya. Ngerepoti, mau ada gawe besar kok diganggu gitu ya. Kemudian sesudah itu terjadi banyak perbuatan dosa. Ya, minum khamar, menggauli perempuan, dan membunuh anak kecil. Sehingga dikatakan dalam hadis itu al-khamru jima'ul ismi. Khamar itu penghimpun perbuatan dosa. Itu banyak diriwayatkan dan ditulis dalam kitab-kitab seperti kitab Tanqihul Haul, Tafsir Rawa'iul Bayan, Syarah Hadis Arba'inun Nawawiyah. Dan saya mendengar langsung hadis ini dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dengan bahasanya yang saya masih ingat, fakar gitu, bahasa orang Arab langsung. Kalau kita kan Arab-Araban, mikir-mikir dia ya. Idza kharajta faqul harami dia bilang. Kalau kamu keluar saya akan bilang harami. Jadi orang yang soleh itu pun akhirnya terjerat perbuatan dosa yang banyak itu karena disebabkan minum khamr. Karena itu al-khamru jima'ul ismi, mengumpulkan dosa-dosa. Nah, ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang tadi. Ketika sudah minum khamr biasanya kawannya itu judi. Ya judi itu mulainya ya seperti main kartu, nggak pakai uang gitu ya, nggak ada kerja, malam sambil iseng-iseng main kartu atau main catur gitu ya. Lama-lama udah agak pandai sedikit meningkat, coba pakai taruhan 10.000 gitu. 10.000 kok menang, ditingkatkan, limpul gitu ya. Sampai 100 gitu. Menang dia. Kalau menang itu karena mendapatkan uang yang mudah, akhirnya ya kawannya itu perempuan terus. Dan perempuan yang matre itu suka orang yang duitnya banyak. Kalau yang nggak matre, nggak ada duit pun nggak apa-apa, yang penting sayang gitu ya. Kata yang nggak matre ya, akhirnya susah juga karena masih di dunia gitu ya. Maka yang bagus sedang-sedang. Jangan matre juga, jangan terlalu kayak malaikat kali, seolah-olah nggak perlu makan, nggak perlu minum. Ya, yang penting abang mencintaiku, kata mama, yang makan cinta itu katanya kan. Kayak ginilah hidupmu katanya kan, gitu. Makanya tengah-tengah yang bagus. Tidak matre, tidak mata duitan. Duit itu perlu punya, tetapi tidak boleh mata duitan. Nah itu ya. Duit itu perlu, tapi jangan mata duitan. Karena segala sesuatu kalau di Indonesia ini atau di dunia ini perlu duit. Yang tidak perlu duit itu buang angin. Ya. Buang air kecil pun kalau di mall itu duit 2.000.
Sesak 5 kali 10.000. Nggak punya, tahankanlah situ, gembung perutnya gitu ya. Semua duit ya. Jadi tengah-tengah yang bagus. Makanya saya kalau memberikan arti, kamu ingat-ingat supaya bisa ditiru. Sebab saya mengartikan itu sudah saya pikirkan seberapa lama untuk supaya segera difahami. Ini menerangkan tidak baiknya perempuan, walaupun sisi lain perempuan itu banyak baiknya ya. Perempuan itu seringkali dibuat perangkap setan. Makanya tadi menang itu main perempuan, cari hotel gitu ya, hotel yang bebas-bebas lah, di Amplas gitu ya, mana Simpang Limun itu kan ada hotel itu ya, yang bebas-bebas itu, jangan hotel yang pakai ketat-ketat, ditanya kamu surat nikah nggak ada. Mana KTP, mana surat nikah? Nggak ada Pak, udah tarik lain aja gitu ya. Kalau kalah marah-marah sama mamanya, pulang kalau masih ada mamanya. Kalau ada istrinya, marah-marah ngambil kalung istrinya. Kalau kalah mencuri, nggak dapat mencuri ataupun dengan mencuri itu ketangkep, membunuh. Nah itu ya, maka 5M itu dosa besar. Minum, main perempuan ya. Madat itu lebih dari minum itu ya. Terus mencuri ya. Yashrab khamar, minum khamar itu tadi ya. Maling, mencuri, madat, main perempuan gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan mau limo, tidak mau 5 yang perbuatan dosa itu. Jadi perempuan itu satu sisi negatifnya itu dibuat perangkap untuk setan. Kalau mau menang perkaranya dimenangkan oleh pengacara, itu pengacara sering minta. Kalau yang nggak baik ya, supaya mandi spa. Apa? Mandi spa? Hah? Vespa? Tahu? Ya. Ada tempatnya, saya tahu berapa tempat. Namanya saya lupa, tapi kalau ditunjukkan itu tahu kalau kamu mau ke sana. Ya. Sekali main 2 juta itu. Enggak kumpul, enggak memasukkan, enggak nyorong itu. 2 juta itu enggak nyorong. Cuma mandi-mandi, dikusuk-kusuk gitu aja. Yang ngusuk bukan uak-uak laki-laki, perempuan cantik-cantik, gadis-gadis, ya. Dan yang ngadu murid saya, gimana lah Ustadz dosa saya dia, dosa lah kau, saya bilang gitu. Dia yang bawa pengacara itu, kalau nggak kayak gitu nggak menang perkaranya. Susah juga memang sudah. Apalagi kalau Ustadz Munib yang jadi pengacara, wah, ya. Diminta yang semok gitu, apa semok itu? Ya. Yang dapurnya besar itu. Ya. Itu ketawa ya. Karena itu suruh milih nanti. Itu satu sisi perangkap setan itu menggunakan perempuan. Maka zaman dulu kalau main judi itu kalah, istrinya itu dibuat taruhannya. Istrinya zaman jahiliyah ada 10. Ada sahabat yang istrinya itu 10. Begitu masuk Islam tinggalkan selain 4 gitu. Akhirnya tinggal 4.
ya, istrinya 10. Kalau masalahnya kok 8 itu. Pintu surga pun 8 itu ya. Tapi mungkin nggak tahu dia ya. Kalau pintu neraka 7. Di sisi lain perempuan itu yang baik-baik karena yang pendidik itu madrasatul ula itu perempuan. Madrasah yang pertama kali sebelum madrasah yang ada formal itu mamanya perempuan itu. Kalau madrasah yang baik itu baik, semua baik. Jadi kalau madrasah yang pertama ini nggak baik, ya udah nggak baik. Kalau mamanya itu baik, disiplin, biasanya anak itu baik. Jadi kalau mamanya ini kendor, misalnya les ngaji atau ngaji malam, biasanya siap maghrib zaman dulu, itu di musola gitu sampai bawa obor gitu. Itu anaknya orang kaya nggak dikasih, nggak, nanti panggil guru aja gitu ya. Gitu. Panggillah guru kayak si ulul itu kemana ini, ulul azmi? Hah? Oh ya kayak gitulah dia ya, ngajar ya, guru ngaji. Nanti sampai sana anaknya males itu dibilang sama mamanya, Ustadz besok aja ya tidur anaknya gitu. Udah pulang ngeng kena hujan, dijuguki anjing lagi gitu ya. Tempat lain lagi, Ustadz sebentar anaknya masih mandi gitu. Nggak apa-apa Ustadz, bawa mobil-mobilan ya, main-main sur gitu ya, alai 4KA ya, zaman dulu ya, belum ada Iqra. Mem 4 kama, tak 4 kata, mem domamu, matamu gitu ya. Itu. Makanya almar'atus sholihah ini sisi baiknya. Ini saya bela ya. Kalau ini sisi jeleknya, saya imbangkan perempuan ya. Ya ketawa kamu bela perempuan ya. Enggak usah bela Ustadz katanya. Almar'atus sholihah itu sebaik-baiknya harta itu almar'atus sholihah. Istri yang sholihah gitu. Ya. Makanya si Wahyu nggak masuk. Oh ini dia bisa nyanyikan ya, istri yang soleha gitu ya, bisa dijadikan teman gitu ya. Kalau istri yang soleha itu ya, harta yang paling berharga gitu, istri yang soleha. Makanya kamu cari, nggak usah cantik-cantik, yang penting soleha gitu ya. Cantik pun buat apa kalau nggak solihah? Kalau nggak solihah itu neraka kamu. Tapi bisa saja udah nggak di neraka lagi karena sudah disiksa sama istrimu. Tapi salah satu di antara ujiannya wali itu dimarahi istri terus-terusan. Kalau kamu misalnya rojak dimarahi istri terus-terusan, mungkin tanda-tandanya jadi wali. Pulang udah pas waktunya, terlambat lagi katanya gitu ya. Dikasih gaji pas udah berapa bulan ini nggak naik-naik gaji katanya kan gitu. Itu ya. Mulailah cakap ini pakpuk kata suaminya, tidur aku ya dek katanya kan, kerja ya capek, mana aja kerja nggak capek katanya kan gitu. Makanya ada seorang, pokoknya udah disiksa betul sama istrinya itu ya. Malam itu panggilan, ambilkan air abang ya, adik mau minum katanya. Ngambilkan air gitu untuk minum dia gitu ya. Mau kamar mandi, bang bangun, adik mau kamar mandi, nanti ada genderuwo katanya kan.
Kata suaminya, matilah aku kayak gini nih gitu ya. Gitu. Akhirnya ada seorang ceritanya wali itu sepuring dia. Ya. Pergi kemana-mana sampai ke hutan. Sampai ke hutan jumpa sama dua orang yang kalau mau makan itu berdoa kepada Allah turun makanan. Nah, kalau kamu kan kalau makan masak dulu kan, ataupun beli nasi bungkus. Perempuan pun kadang-kadang males sekali itu masak ya. Indomie nasi bungkus, cari yang murah-murah gitu ya. Iya Kak Fitri, ya, enggak. Ya. Begitu jumpa sama orang dua itu ditengok mau minta makanan itu berdoa gitu, dibaca lama-lama gitu. Terus ditanya sama yang dimarahi istrinya ini. Tapi ini nggak usah kamu tiru ya. Kiamat itu sakit kali dimarahi istri itu ya. Dibentak 2 kali aja, lukanya ini berdarah di sini. Darah segar itu. Ya. Selama 2 tahun darah segar itu nggak bisa diobati. Walaupun hari raya udah cium-cium tangan, karena darah segar itu ece-ece aja istriku ini katanya kan. Terus kamu berdoa kamu kok makbul kali. Bagaimana caranya, kata yang dimarah-marah istrinya. Ya kamu kalau mau belajar, kamu berdoa, doanya ini bertawasul dengan seorang wali yang namanya ini. Misalnya taruhlah namanya itu Mukhlis ya. Kalau Mukhlis itu kan pantas jadi wali gitu kan. Kalau Masran gitu kan nggak pantas. Wali Masran ya. Atau wali Tukimin gitu. Ya. Apalagi udah ngaku nabi namanya Tukimin. Sholawatnya aja nggak pantas kan. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad kan pantas. Allahumma sholli ala Tukimin itu kan nggak cocok kan. Jadi rupanya yang ditawasuli itu Mukhlis itu yang dimarah-marahi. Tapi bukan ini ya, nanti ini nggak marah-marah istrinya nanti ya. Istrinya langsung sepuring. Diem-diem langsung dalam bang. Bukan kayak gini hidup ini katanya kan. Ya, karena potongannya gayanya kayak gitu. Ya, nggak pandai marah terus langsung vonis saja pengadilan gitu ya. Bapak tahu nama orang itu, itu nama saya katanya. Saya ini ben ini. Oh gitu ya gitu. Terus dicoba, ini nggak ada makanan, nggak pakai doa gini aja tangannya, turun makanan. Akhirnya yang dua ini tunduk sama yang satu ini. Oh bapak saya wali rupanya gitu lah ya. Nah, yang dimarah-marahi istrinya itu rupanya wali. Udah sekian lama pulang dia kasih tahu. Pulang bapak, iya aku pun udah rindu lah katanya kan. Udah lebih 4 bulan katanya kan. Kalau istri sudah lebih 4 bulan itu udah rindu sekali lah gitu ya. Dek jangan marah-marahi aku lagi lah katanya. Aku ini wali katanya kan gitu. Iya bang wali katanya kan. Coba saya tunjukkan katanya, karena tapi jangan bilang-bilang orang. Iya. Tangannya belum begini udah turun roti. Ya. Ya. Baru begini turun makanan. Akhirnya istrinya nggak marah-marah lagi. Sebab kalau perlu cuma gini aja. Jadi itu barokahnya dimarah-marahi istri itu, ya. Tapi yang istri jangan gara-gara itu supaya suamiku jadi wali, jangan. Ya,
Berdosa marah-marahi suami. Apalagi kalau suaminya sampai sakit hatinya, diingat-ingat sampai mati gitu. Ini istriku durhaka sekali, tapi aku karena nggak berani nikah, aku tahankan gitu kan gitu. Nah gitu ya. Karena kasihan, pertimbangannya itu kasihan. Kalau ditinggal nikah lagi macam mana hatinya? Karena dia bukan barang mati, bukan benda mati, tapi dengan dia punya pikiran, punya perasaan gitu. Iya Kak ya, punya perasaan kan gitu ya. Perasaannya lebih tinggi perempuan itu karena rambutnya pun lebih panjang daripada laki-laki. Maka perasaannya lebih panjang daripada. Itulah tengok nanti kalau lepas jilbab rambutnya panjang itu. Satu-satu yang dipotong gini itu ya. Karena udah banyak ketumbenya nggak tahan, ya. Jadi ya sisi baiknya itu diantaranya ada hadis mengatakan an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau perempuan itu baik, negara baik. Luar biasa kan? An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Di satu rumah tangga kalau perempuan di situ baik, ibunya baik, istrinya baik, jalan bagus. Negara pun kayak gitu. Makanya yang mengendalikan sekarang ini perempuan, negara itu perempuan. Yang jadi wali kota banyak yang perempuan. Sebab kalau laki-laki cepat kali ditangkapnya itu. Karena nampak kali, berani kali dia korupsinya itu. Kalau perempuan ada mikir-mikirnya juga, walaupun sudah ada yang ketangkap. Tapi ada yang jadi lagi. Kayak wali kota Surabaya itu jadi lagi. Perdana Menteri Singapura, ya, perempuan orang Padang, anaknya jualan nasi itu. Walaupun jadi Perdana Menteri boneka gitu ya. Boneka itu artinya tidak begitu diperhatikan oleh kerajaan. Dan yang ketiga ini saya tadi masih menerangkan habailus syayatin ya. Ini saya sudah bandingkan, jadi jangan ini saja dalilnya ya. Jangan ini dalilnya untuk menjelekkan perempuan, ini aja dalilnya. Udah saya kasih dalil banyak tadi. Hubbud dunya ra'su kulli khuti'ah. Orang itu kalau sudah terlalu mencintai dunia, induk segala perbuatan dosa. Malam nggak tahu siang, siang nggak tahu malam, namanya walk all, kerja terus. Nggak tahu sakit, sakit sikit-sikit terus. Maka yang bagus sedang-sedang, ya kerja, ya tidak. Malam istirahat, siang kerja. Tidak boleh walk all. Ibadah. Kalau banyak hartanya, kalau dia itu terlalu mencintai dunia, malas infak sedekah, malas mau zakat, malas nyumbang masjid misalnya, karena merasa dia sulit-sulit untuk cari harta. Pagi-pagi kamu lihatlah orang yang baru punya mobil baru, belum mandi pun mandikan burungnya apa namanya mobilnya ya, pakai celana pendek singlet itu, kadang-kadang nggak pakai singlet itu gendut ya, gerak-gerak badannya gitu ya. Dulu masih belum punya mobil nggak kayak gitu. Pagi-pagi saya jalan pagi gitu, kadang-kadang jalan pagi udah gosok-gosok ban mobil gitu ya. Karena mobilnya baru, mobil saya lama jarang saya gosok. Nanti udah suntuk kali manggil si Hasan kalau mau. Ya. Sama si Ulul supaya tahu kerja. Kadang-kadang saya nyuruh itu supaya tahu kerja. Nanti saya tengoki. Oh enggak kayak gitu kerjanya gitu. Udah sekali dua kali saya suruh, udah saya lepaskan, mana tahu nanti punya mobil bisa langsung. Ya. Nggak usah diajari nyupir, nanti ngelunjak kali. Ya, jadi tiba-tiba dibawa mobilnya nggak ada, kemana? Ke Amplas Pak Kiai katanya.
Ya. Kenapa? Coba-coba aja katanya kan. Potongannya kayak gitu itu. Sambil ketawa hehehe gitu. Karena itu sedang-sedang saja. Tapi saya ulang-ulangi, orang itu harus punya duit, tapi jangan mata duitan. Nah, ini kata kuncinya di situ, ya. Orang yang minum khamr itu keluar cahaya imannya, artinya tidak sempurna imannya. Orang yang minum khamr nanti di akhirat diminumi air panas dari neraka jahanam. Ini menerangkan bahwa jeleknya khamr, semua yang memabukkan itu haram, walaupun tidak berupa arak, ganja, sabu-sabu, wa alihi wa ashabihi, ya, dan kawan-kawannya itu termasuk apa, nyabu-nyabu. Itu awalnya dari merokok, makanya hati-hati kamu, nggak usah dilanjutkan kali merokok itu, ya. Kan nanti jumpa sama kawan-kawannya yang kayak gitu itu, yang ditawari duluan itu yang merokok. Kalau yang nggak tandanya merokok itu nggak berani nawari. Itu diantara jeleknya khamr. Saya lanjutkan. Masalah khamr kan identik dengan biasanya diminum. Nah, di zaman sekarang tuh kayak ada yang khamr itu biasakan untuk dimasak. Di apa? Dimasak. Dimasak seperti macam daging steak itu dibakar pakai khamr. Nah, kalau dilihat dari Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu kan khamr rijsun, najis. Jadi sedangkan daging itu suci, kan ya halal. Sedangkan khamr itu kan memabukkan. Nah, itu bagaimana status hukumnya? Khamr yang maksudnya khamr itu yang cair, itu yang najis, ya. Ganja walaupun memabukkan nggak najis. Kamu bawa ganja di sini, ya, siap sholat, kamu berondok baru gini kan, ya. Jadi innamal khamru rijsun min amali syaitan itu menerangkan paling jelek perbuatan yang perbuatan dosa sehingga dikatakan rijsun. Itu satu. Kedua, semua yang memabukkan itu disamakan dengan khamr. Kalau nggak mungkin daging itu secara murni. Kalau daging secara murni ya halal. Itu cuma dibentuk saja seperti daging. Ya sekarang bermacam-macam. Kayak minum pil gitu aja. Jangan dihirup pakai hidung sama semana gitu, disap. Pokoknya semua yang memabukkan, baik dimakan ataupun dihirup ataupun minum, itu dihukumi haram, ya. Dihukumi haram. Masalahnya yang merokok ini yang membingungkan. Merokok itu dimakan atau minum? Gak bisa. Kamu makan merokok nggak cocok. Minum merokok juga nggak cocok. Minum rokok saya nggak bisa. Makan rokok juga nggak bisa. Membingungkan ini. Makanya merokok terus orang itu karena membingungkan. Tapi bahasa Arabnya syurbud dukhon. Syurbud itu minum. Syurbud dukhon, ya. Jadi sekali lagi segala yang memabukkan. Ya pasti kalau yang daging itu ya ada campurannya, nggak mungkin daging. Kalau nggak ada campurannya, tapi kalau babi ya haram. Lembu misalnya, nggak mungkin lembu itu bisa memabukkan. Malah 2 bungkus pun kurang kamu. Dapat 2 bungkus, 1 hari 1 bungkus, 2 hari 2 bungkus. Belum hari tasyrik belum habis, udah habis dagingmu kan, itu ya. Itu diantaranya, gitu. Ya udah.
Wa qala alaihi salatu wasalam idza syaribul khamra, apabila mereka orang-orang itu minum khamr, fajliduhum, maka cambuklah mereka. Tsumma in syaribu fajliduhum, kemudian apabila minum mereka maka cambuklah mereka. Tsumma in syaribu fajliduhum, kalau minum lagi cambuk. Tsumma in syaribu faqtuluhu, kemudian apabila minum lagi maka bunuh mereka. Qala al-Hafidhul Mundhiri rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala, qatlu syaribil khamri, membunuh orang yang minum khamr, qad jaa fi ghairi ma wajhin sahihin, telah datang pada selain cara yang sahih, wa huwa mansukhun, dan dia hukumnya adalah dihapus hukumnya, wallahu a'lam. Orang yang minum khamr itu hukumannya dikhat 40 kali cambukan jika merdeka. Kalau dalam bahasa saya 20, bisa sampai 80 apabila memang imamnya, penentuan daripada hakim imam menentukan 80 dengan adanya 2 orang saksi ataupun pengakuan. Tapi penjelasan hadis yang mengatakan yang terakhir in syaribu faqtuluhum, hadis ini dimansukh dengan hadis yang lain, ya. Maka dalam kitab-kitab fikih dicambuk saja, tidak dibunuh. Hadis ini fi awalil Islam, pada permulaan Islam. Minum yang keempat dimatikan, dibunuh. Wa hadza fi awalil amri, ini di awal-awal Islam. Summa nusikha, kemudian dihapus hukumnya, tidak pakai dibunuh. Karena ketika ada orang minum yang keempat, fadarabahu wa lam yaktulis, yang ketiga multaziman lil ahkami, artinya dia ada ikatan hukum Islam seperti orang Islam, ya. Orang kafir harbi ya enggak. Orang kafir kan enggak ada hukumannya seperti itu, biarin aja lah. Minum tua, minum khamr, ya. Seperti dia lah gitu. Tapi kalau mengganggu masyarakat baru dia. Kalau tidak tahu itu haram enggak apa-apa. Tapi ya jarang zaman sekarang itu, ya. Maksudnya misalnya hidup di satu gua, belum pernah nampak khamr gitu, nampak ganja itu kok enak kali ganja ini gitu misalnya. Dibuat masak, siap masak tidur, makan tidur, ya, fly gitu, ya, menikmati itu. Karena ada kawan, inilah tadi nggak bilang makan di mana ini katanya kan, gitu. Kalau saya waktu di Aceh memang makannya, kalau ditanya apa itu Pak, oh biasa daun ini, daun, apa daun ini katanya. Ini menambah selera makan. Ya. Tak apa ini, Bapak dari mana katanya kan gitu. Saya dari Medan, orang Medan katanya kan gitu. Tak apa ini kata gitu dia. Ya, yang tahu logat Aceh itu bisa menirukan. Anda tahu kamu kawin istrimu orang Aceh, tapi banyak kali permintaannya. Begitu nikah sama kamu udah minta gelang 5 gram. Karena orang Aceh sukanya emas. Orang rumahnya jelek-jelek itu emasnya banyak. Saya sudah jumpa ke sana, ya. Udah sampai ke Aceh saya. Aceh. Apa tadi? Yang kelima, mengetahui bahwa yang diminum itu khamr. Kalau nggak tahu, nggak. Kalau kamu minum rupanya air, nah nggak apa-apa. Air putih.
Makanya diminum, lu air katanya kan. Nah, ya. Yang nggak wali itu air jadi khamar. Ya. Karena itu dibuat dari perasan anggur, dicampur ini, campur itu gitu. Tapi kalau wali sudah jadi khamar itu jadi air putih. Maka santrinya yang ikut itu istighfar terus. Udah minum nggak apa-apa katanya. Nggak berani dia. Ya Allah, kiai kok nyuruh saya minum katanya kan itu. Kamu misalnya saya gitu kan ampun-ampun kali kan. Udah minum nggak apa-apa katanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, minum aku bah katanya kan. Gitu. Kecuali kamu zaman dulu kayak gitu ya. Oh, ingat masa lalu ini katanya kan. Di kampung dulu katanya kan. Kadang-kadang kan kamu kayak gitu dulu di kampung. Jumpa kawan-kawan yang lama-lama gitu. Kamu jadi ustadz pun pas naik, wahyu ya katanya kan. Kawanku minum ini katanya kan. Gila ini katanya. Udah katanya kan. Terus dibilang, ini sensasi ini kan, ngada-ngada katanya kan. Aku kecil memang lahir di sini, tapi aku langsung dibawa ke Medan gitu. Enggak, ini kawanku minum ini katanya. Ya. Terus panggil panitia amankan gitu kan. Ada kayak gitu itu ya. Bukan orangnya itu bukan mau menjelekkan, memang saking polosnya. Saking polosnya. Kawan saya dulu yang sama-sama cari telur penyu malam itu sendiri gitu ya. Pulang itu dipanggil, Muhyiddin gitu. Muhyiddin kan gitu ya kan. Iya saya. Kamu siapa nih? Kau kan kawanku cari telur penyu gitu.